Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Nah, semoga kalian selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang Bunda mau kasih tahu kalian sedikit pengetahuan dan sedikit cerita tentang siapa sih Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Bun, kok kelasku namanya 3 Sa'ad. Nah, Sa'ad itu siapa, Bun? Nah, di sini Bunda mau menjelaskan siapa sih Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Ia adalah sahabat penting seorang Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari Bani Zuhra dari kota Quraisy. Ia lahir dan besar di kota Makkah. Ia dikenal sebagai pemuda yang jenius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Ia terkenal dengan sosok yang tinggi, bertubuh tegap dengan potongan rambut yang pendek. Nah, dari situ orang-orang suka membandingkannya dengan singa muda. Nah, pada suatu hari Sa'ad ini tidak menyukai dan sangat membenci kaumnya. Kenapa? Karena praktik penyembahan berhala, penyembahan patung yang dibudayakan di kota Makkah. Kemudian pada suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam. Nah, keislaman Sa'ad ini mendapat tantangan keras. Kenapa? Karena keluarga dan anggota sukunya, ibunya bahkan mengancamnya karena keluarganya Sa'ad itu gak ada yang setuju sama Sa'ad kalau Sa'ad itu pindah ke agama Islam. Nah, selama beberapa hari ibu Sa'ad menolak makan, menolak minum. Kenapa? Ibunya cuma mau Sa'ad itu kembali ke agama lamanya, dan ibunya hanya ingin makan dan minum jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Tetapi Sa'ad berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sangat mencintai ibu, namun kecintaanku pada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi." Nah, setelah saat itu akhirnya ibunya terketuk hatinya dan ibunya membiarkan Sa'ad memeluk agama barunya. Nah, Sa'ad ini juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai Allah atas kekayaannya. Nah, hartanya ini digunakan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan perang, untuk kepentingan dakwah Islam. Ia juga dikenal karena keberanian dan kedermawanan hatinya. Ia memiliki doa yang sangat manjur dan mustajab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu hari saat ini meminta kepada Allah, "Ya Allah, tepatkan lemparanku, tepatkan lemparan panahku dan kabulkanlah doanya." Maka tiba-tiba seorang Rasul menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Islam. Subhanallah ya. Nah, ia ikut berjuang dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair bin Abi Waqqas. Pada perang Uhud bersama Zaid, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik. Sa'ad juga mendapat kepercayaan dari Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu untuk memimpin perang Qadisiyah. Loh, apa itu perang Qadisiyah? Perang Qadisiyah adalah perang legendaris antara kaum muslim melawan Majusi Persia. Sebanyak 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 pasukan Persia yang bersenjata lengkap. Nah, tetapi perang Qadisiyah ini merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia yang dimenangkan kaum muslimin. Melalui Sa'ad dan pasukannya, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara Persia. Nah, Sa'ad hidup hingga usianya hampir 80 tahun, wafat pada tahun 55 Hijriah di sisi anaknya. Nah, sebelum Sa'ad ini meninggal, Sa'ad itu meminta kepada putranya untuk mengafaninya dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. Itu wasiat seorang Sa'ad sebelum beliau meninggal. Nah, sebagai seorang muslim kita patut mencontoh Sa'ad. Ayo, kenapa kita harus mencontoh Sa'ad ini? Kenapa? Karena ia seorang pemanah hebat. Dia punya keahlian yang dapat digunakan untuk kepentingan Islam. Nah, kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak-anak soleh-solehah, kita juga harus bermanfaat bagi sekitar kita. Maka kita harus rajin belajar biar kita bisa jadi orang yang sukses. Habis itu kita bisa bermanfaat bagi sekitar. Nah, itu sedikit cerita tentang Sa'ad. Banyak yang harus kita ambil hikmahnya. Nah, itu pelajaran sedikit. Nah, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.